Halo guys, balik lagi bersama aku Alfian Cahya. Nah, kali ini kita bakal nyeritain legenda-legenda lagi yang ada di Indonesia. Kalian tahu nggak legenda orang yang pernah dikutuk menjadi batu karena dia itu sudah mengkhianati omongannya sendiri dan dia bersikap tidak baik kepada orang lain. Nah, pada zaman dulu tuh terkenal banget cerita ini. Apalagi waktu zaman-zaman kita masih sekolah gitu ya. Cerita ini berjudul Malin Kundang. Ya, cerita seorang anak yang sangat durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kencangkan sabuk pengaman, pasang headset, duduk bersila, minum kopi, dan bubuk nyaman di atas bantal kalian masing-masing. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai Sumatera Barat, Indonesia, hiduplah seorang ibu bersama seorang anaknya. Anaknya ini sendirian, anak sematawayang, anak tunggal, dan ibunya ini juga single mother. Anaknya bernama Malin Kundang. Mereka berdua hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya biasa saja, pekerjaannya ya biasa saja. Bukan pekerjaan seperti pejabat-pejabat atau yang mewah-mewah lainnya lah. Pokoknya keluarga ini jauh dari kata mewah. Sang ibu adalah seorang janda. Ia sudah ditinggalkan oleh suaminya. Namun ia sangat tabah menghadapi kehidupan yang dialaminya. Bersama sang anak, ia bekerja keras setiap hari sebagai seorang penjual kue di pasar dan penjual ikan. Ia melakukan itu semata-mata hanya untuk memenuhi kehidupan mereka berdua. Meski hidup mereka diambang kemiskinan, kasih sayang sang ibu kepada Malin tak pernah berkurang sedikit pun. Ia sangat menyayangi Malin. Ia berharap suatu hari nanti anaknya bisa meraih kesuksesan dan menjadikan keluarganya lebih tinggi derajatnya, karena kehidupan yang mereka jalani saat ini sungguh membuat mereka tidak dapat berbuat banyak. Beberapa tahun kemudian, Malin Kundang yang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, pemuda yang kuat, dan sangat penuh dengan ambisi untuk keluar dari ambang kemiskinan. Ia sering mendengar cerita-cerita masyarakat tentang para perantau yang pulang dengan kekayaan yang sangat melimpah. Mendengar cerita itu, Malin pun hatinya tergoda. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa ia ingin merantau. "Ibu, aku ingin merantau," katanya suatu hari. "Aku ingin mengubah nasib keluarga kita menjadi lebih baik." Sang ibu yang berat hati mendengar cerita itu mengiyakan perkataan Malin. Walaupun ibunya tidak dapat menahan Malin untuk mengejar cita-citanya,
Ibunya menangis karena akan ditinggalkan oleh Malin untuk merantau di negeri orang. Sang ibu pun melepaskan kepergian anaknya, mengizinkannya pergi untuk merantau. Pergilah nak, tapi ingat ya, dimanapun kamu berada, ibu akan selalu mendoakanmu di sana dan akan selalu menunggu kepulanganmu di tempat ini. Akhirnya Malin pun berangkat pergi untuk merantau. Ia bekerja di sebuah kapal dagang. Ia bekerja sangat keras setiap hari. Keringat tiap hari bercucuran di badannya. Ia sangat gigih dalam bekerja hingga ia mencapai kesuksesannya. Karena ia belajar di kapal-kapal dagang, banyak yang ia pelajari tentang pelayaran. Setelah beberapa tahun ia bekerja, tak lama kemudian ia diangkat menjadi nahkoda kapal. Karirnya pun sangat sukses. Setelah karirnya sukses, ia pun memutuskan untuk menikah. Ia menikahi seorang wanita cantik dari sebuah keluarga yang sangat kaya. Kehidupan Malin berubah drastis. Dari yang awalnya diambang kemiskinan, kini kehidupan Malin sangat di atas kata mewah. Ia memiliki kapal yang megah dan harta melimpah. Apapun yang ia inginkan bisa ia dapatkan dengan sekejap mata. Namun, di balik kesuksesannya, Malin mulai melupakan kampung halamannya. Ia mulai melupakan juga ibunya yang jauh berada di kampung halamannya. Sang ibu yang jauh dari Malin, yang masih bekerja sebagai penjual kue dan ikan di pasar, sangat merindukan Malin. Ia ingin Malin segera pulang ke kampung halamannya untuk sekedar menengok ibunya. Karena ibunya yang sendirian merasa kesepian. Bertahun-tahun berlalu, sang ibu yang setiap hari menunggu di tepi pantai, ia berharap bahwa setiap kapal yang berlayar menuju ke arah pulaunya itu adalah kapal Malin. Namun setelah berkali-kali ia menunggu di pantai, ia mulai kehilangan harapannya. Ibunya yang semakin tua, tubuhnya semakin renta. Rambutnya mulai memutih dan matanya yang mulai rabun. Tetapi hatinya masih tetap teguh. Ia yakin bahwa suatu hari nanti anaknya Malin akan kembali pulang untuk menemuinya. Hingga pada suatu hari, ketika langit mulai berwarna jingga, matahari yang mulai tenggelam, sang ibu melihat sebuah kapal yang sangat megah berlayar dari laut menuju ke bibir pantai. Akhirnya kapal besar itu pun berlabuh di pantai. Ia sangat senang melihat kapal itu berlabuh. Sang ibu bergegas untuk mendekat ke kapal itu. Ia berpikir, mungkin ini adalah kapal milik Malin. Ia sangat berharap dapat bertemu dengan anaknya. Tapi, apa yang terjadi saat sang ibu mendekat? Ia melihat seorang yang
orang yang sangat gagah turun dari kapal itu, dan ibu itu mengenali orang tersebut. Ya, orang gagah yang turun dari kapal itu adalah Malin. Malin yang didekati oleh sang ibu justru merasa malu. Malin merasa ia melihat seorang wanita tua yang badannya sudah lusuh, dekil, dan bau. Malin pun berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" "Malin." "Nak, ini ibumu." Sang ibu menjawab pertanyaan dari Malin dengan badan yang bergemetaran. Tetapi Malin menolak mengakuinya. Ibu siapa ya? Aku tidak mengenalmu. Jangan ngaku-ngaku sebagai ibuku ya kamu." Perkataan Malin sangat menusuk di hati sang ibu yang telah bertahun-tahun berharap bertemu anaknya kembali. Namun pertemuan mereka justru membuat keadaan menjadi sangat kacau. Sang ibu menangis. Air mata mengalir deras di pipinya. Air matanya bercampur dengan air laut yang asin. Sang ibu yang masih berharap Malin dapat bersikap baik kepadanya. Lantas ia berkata, "Malin, anakku, mengapa kau tega menyangkal ibumu sendiri, nak? Aku yang telah membesarkanmu, aku yang telah merawatmu selama ini. Kita dulu hidup susah. Kamu ikut ibu ke pasar berjualan. Aku menyayangimu dengan sepenuh hati, Malin." Tapi Malin masih tetap keras kepala. Ia bahkan justru memerintahkan anak buahnya untuk mengusir sang ibu pergi. "Usir wanita tua ini, jangan sampai dia terlihat lagi di mataku." Sang ibu pun diusir oleh anak buah Malin. Sungguh Malin yang durhaka. Ia menyakiti ibunya sendiri yang telah membesarkannya selama ini. Apa mungkin Malin dapat diampuni oleh Tuhan? Kita tidak pernah tahu. Sampai dalam kepedihan yang tak terkira di dalam hati sang ibu pun berdoa. Ia mulai mengadahkan tangannya menghadap ke langit. Bibirnya mulai berkata. Air matanya tak berhenti mengalir, membasahi pipi dan wajahnya. "Ya Tuhan, jika benar ia anakku, kutuklah dia menjadi batu. Biarkan ia menjadi pelajaran bagi semua anak durhaka di dunia ini." Setelah sang ibu mengatakan doanya, dalam sekejap langit berubah menjadi gelap. Matahari yang sudah langsung hilang, petir pun langsung menyambar. Ombak berduyun-duyun berdatangan ke sana kemari. Tak lama kemudian, Malin kundang dan kapalnya pun berubah menjadi batu.
Doanya langsung dikabulkan oleh Sang Pencipta. Batu Malin Kundang yang hingga hari ini masih bisa kita lihat dengan kepala mata sendiri di pantai tersebut. Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk menjadi batu. Kisahnya mengajarkan kita betapa pentingnya menghormati orang tua. Apalagi orang tua itu telah membesarkan kita, merawat kita, hingga kita dewasa dengan penuh kasih sayangnya. Betapa berharganya kasih sayang seorang ibu, dan betapa penyesalan itu selalu datang terlambat. Jika kamu masih memiliki ibu, peluklah dia. Katakan bahwa kamu mencintainya. Katakanlah terima kasih telah membesarkan selama ini. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih berharga daripada kasih sayang seorang ibu. Jadi jangan sampai penyesalan itu datang. Karena penyesalan itu tidak pernah datang di awal. Penyesalan selalu datang terlambat. Hormatilah orang tuamu sebelum penyesalan datang belakangan. Oke guys, itu tadi cerita Malin Kundang. Mungkin kalau kalian ingin dengerin cerita-cerita yang lain, kalian bisa komen di bawah. Kalau punya cerita yang menarik, mungkin kita bisa bahas di episode berikutnya. Terima kasih yang udah dengerin cerita malam ini. Selamat tidur dan jangan lupa bahagia. Thank you guys.